Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan pemantapan TPS seri yang ke-11. Jadi tonton terus video ini sampai habis, karena nanti di akhir video ini sudah kami buatkan sebagai latihan. Jadi nanti ketik jawaban kamu di kolom komentar. Oke, langsung kita mulai. Oke, kita baca soalnya. Di sini kata soal, Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, 3 jeruk. Oke, baru kata soal, banyaknya tambahan jeruk. Oke, banyaknya tambahan jeruk yang harus dibeli Sarah sehingga banyaknya keseluruhan buah. Oke, banyaknya keseluruhan buah ini dibandingkan dengan jeruk yang dimiliki adalah 3:1. Oke, jadi sini sudah jelas permasalahannya. Oke, sekarang jeruk yang di awal. Oke, di awal ini kan jumlah buah semua kan, kalau kita jumlahkan ini ada 15. 7 tambah 5 tambah 3 ini kan 15. Kalau kita bandingkan dengan jeruknya ini 3. Oke, ini dulu perbandingan awal. Oke, sekarang kata soal, berapa banyak tambahan? Oke, jadi tambahan ini kita misalkan saja X. Oke, banyaknya tambahan ini kita misalkan X agar perbandingannya jadi 3:1. Artinya apa? Jeruknya juga bertambah X, otomatis buahnya juga bertambah X, karena di sini banyak keseluruhan dibandingkan dengan jeruk. Oke, berarti ini sekarang sama dengan 3:1. Oke, tinggal kita selesaikan ya. Oke, kita kali silang, berarti jadi 15 ditambahkan dengan X sama dengan, kita kali ini berarti 9 ditambahkan dengan 3X. Seberangkan X-nya ke kiri, oke, ini ke sana, berarti ini tinggal 6 ya. Ini sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan 3. Berarti banyak jeruk yang harus dibeli biar perbandingannya 3:1 adalah 3. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ini dibilang soal, jika panjang suatu persegi panjang ini ditambahi 10%. Katanya panjangnya ditambah 10%, lebarnya dikurangi 10%, maka luasnya menjadi. Ini jangan pula dibuat karena tambah kurang langsung tetap. Hati-hati. Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini kita gambarkan dulu, kita ilustrasikan dulu persegi panjangnya seperti ini. Oke, misalnya ini kita buat persegi panjangnya, anggap ini panjang, di sini lebar. Maka ingat, luas sama dengan ini pastinya kan panjang kali lebar. Ini dulu mula-mula. Oke, baru kata soal kan panjangnya ditambah 10%. Berarti kita nggak baca misalnya P action-nya. Ingat, kalau bertambah 10% kan jadi 110%, atau jadi ini kita buat adalah 1,1 P. Oke, lebarnya L action-nya ini berkurang 10%. Berarti kita kurangi, berarti jadi tinggal 0,90% L. Oke, sekarang yang dimintakan bagaimana luasnya? Berarti L action, berarti tinggal kita kaliin. 1,1 dikali 0,9 ini adalah 0,99, ini PL. Ini kan sama artinya dengan 99%. Oke, ini PL. Tadinya kan PL ini kan 100%. Jadi 99, berarti dia berkurang 1%. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang ketiga. Ini dibilang soal, banyaknya kemungkinan persegi panjang yang ada di bawah ini. Oke, jadi ingat, ini maksudnya nanti kita buat persegi panjangnya, misalnya 1 petak dulu, 2 petak dan seterusnya. Jadi untuk lebih gampangnya ini kita gunakan aja penomoran. Kita nomorin, misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini misalnya 3, ini 4, di sini 5, ini 6. Ini langkah pertama dulu. Oke, maka kita lihat di sini. Langkah pertama ini kita buat yang 1 petak dulu. Oke, ini saya buat P aja ya. Yang 1 petak nomor berapa aja? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 6. Oke, ada 6 persegi panjang yang mungkin ya. Oke, sekarang kita cari yang 2 petak. Apa artinya 2 petak? Penggabungan dari 2 nomor. Tapi dia harus berbentuk persegi panjang. Jangan pula digabung nomor 2 sama 4. Ini nggak terbentuk dia persegi panjang. Oke, berarti ini yang bisa kan kemungkinan yang pertama 1, 2 ya. Oke, 1, 2. Ini kemungkinan yang pertama. Oke, baru ini kita buat lagi ya. Ini kita gabungkan adalah 3, 4 ya. 3, 4 juga jadi dia ya. Yang ini 5, 6. Oke, ini juga jadi ya. Oke, seterusnya. Oke, ini kita merengkan. Nah, ini juga terbentuk persegi ya. Berarti ini 3, 6,
satu lagi nanti adalah 4, 5. Maka dari sini terbentuk dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 5. Itu dia. Kalau yang 2 peta. Oke, sekarang coba kita gabungkan 3 peta. Artinya 3 nomor kita gabungkan tapi terbentuk persegi. Oke, contoh misalnya, ini kita gabungkan 4, 5, 6. Oke, 4, 5, 6. Ini apakah terbentuk persegi panjang? Tidak. Oke, berarti yang mana kemungkinan? Kalau dia 3 peta, berarti hanya nomor 1, 2, 3. Kalau ini kita tarik, ini terbentuk persegi panjang, berarti 1, 2, 3. Oke, ada yang lain? Ternyata tidak ada. Oke, berarti ini hanya 1 peta. Oke, sekarang yang 4 peta kita gabungkan, berarti 4 nomor sekaligus. Oke, 4 nomor sekaligus berarti yang mana bisa kita gabungkan? Oke, yang pertama ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan terbentuk juga suatu persegi panjang. Oke, berarti ini kita buat 1, 2, 3, 4. Oke, ini terbentuk ya. Oke, yang lain lagi. Oke, ini 3, 4, 5, 6. Ini juga terbentuk suatu persegi panjang. Ini 3, 4, 5, 6. Ini juga terbentuk suatu persegi. Ada nggak kira-kira yang lain lagi kita gabung? Misalnya 1, 2, 3, 6. Ternyata bukan terbentuk suatu persegi panjang. Oke, berarti ini ada berapa kemungkinan? 2. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Berarti banyaknya 6 tambah 5. Ini 11 ya. Tambah 1, 12. Tambah 2. Berarti ini total seluruhnya ini adalah ada 14. Maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kita baca soalnya. Jika R, S, dan P adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 10. Oke, ini dibuat soal lebih dari 10 yang habis dibagi 3. Oke, katanya tetapi tidak habis dibagi 4. Oke, jika R lebih kecil dari S, lebih kecil dari P, maka ingat, ini kata kuncinya, nilai terkecil. Karena nanti kalau kita misalnya kita pikirkan, kalau misalnya bilangan yang lebih besar dari 10 habis dibagi 3, ini banyak kemungkinannya. Nah, cuma karena bilangan soal sini adalah terkecil, artinya kita mulai aja dari bilangan yang paling kecil. Oke, berarti coba kita mulai lebih besar dari 10 yang habis dibagi 3. Harusnya kan 12. Oke, 12. Ternyata kita cek di bilangan soal tidak habis dibagi 4. Ternyata ini habis dibagi 4. Berarti ini nggak boleh. Oke, berarti lanjut lagi. Berarti seterusnya adalah 15. Ini habis nggak dibagi 4? Tidak ya, berarti bisa. Oke, seterusnya nanti adalah ada 18. Ini habis nggak dibagi 4? Tidak juga. Oke, seterusnya adalah 21. Oke, ini juga tidak habis dibagi 4. Berarti nilai yang kemungkinan terkecil ini yang paling kecil. Oke, sekarang kata soal R lebih kecil dari S, lebih kecil dari P. Berarti bisa kita buat yang inilah si R, ini S, ini P. Oke, berarti tinggal kita selesaikan soalnya. Diminta soal R kurang S. Berarti ini kita buat berarti 15 dikurang 18 tambahkan dengan si P. P-nya 21. Ini kan hasilnya minus 3. Minus 3 tambah 21 jadi 18. Oke, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang kelima. Ini dibuat soal rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Oke, misalnya gini. Kita anggaplah bilangannya misalnya A. Oke, tambah B tambah C ini per 3 ya. Inilah sama dengan 7. Berarti dari sini bisa kita simpulkan A tambah B tambah C ini sama dengan 21. Oke, atau nanti cara sederhananya ini tinggal kita kali aja ya. Oke, sekarang kata soal sini, jika bilangan asli X, ingat ya, ini katanya bilangan asli X ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut adalah bilangan asli. Berarti gini, ini kan tadi kan jumlahnya sudah 21. Berarti ini kita buat bisa kasus yang kedua nanti. Berarti 21 ditambahkan dengan X, ini kita bagi 4. Ini harus bilangan asli. Oke, berarti ini nggak boleh pecahan ya. Oke, sekarang kita pikirkan. Oke, inilah berarti ini banyak kemungkinan X ya. Karena kalau nanti dibagi 4 ini, kalau kelipatan 4 pasti banyak bilangan. Sekarang diminta soal nilai X yang terkecil yang mungkin. Sekarang gini, kalau X yang mungkin tinggal kita cacah aja. Kalau misalnya kita ganti X-nya 1, ini kan 22. Bagi 4 nggak bisa. X-nya 2, oke, X-nya 2 berarti ini 23, bagi 4 juga bukan asli. Kalau kita ganti X-nya 3, oke, ini kita ganti X-nya sama dengan 3. Oke, 3 ya, berarti 21 tambah 3 kan 24, bagi 4 6, udah bilang asli dia. Oke, maka ini adalah nilai yang paling kecil lah, X-nya sama dengan 3. Berarti kita buat ini nilai P itu sama dengan 3 dan Q juga sama dengan 3. Berarti hubungannya adalah ini P sama dengan Q. Itu dia. Inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, nantikan video kami seterusnya. Bye-bye.